Keluarga Ibu Sutinah merupakan keluarga yang kami pilih untuk diinvestigasi. Keluarga ini bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Budi Karya, RT 4 RW 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Rumah kontrakan keluarga Ibu Sutinah merupakan rumah kontrakan panjang 5 pintu. Rumah Ibu Sutinah merupakan rumah ketiga dan berada di antara dua rumah yang ada di sebelah kanannya dan dua rumah lagi yang berada di sebelah kiri. Antara rumah satu dan lainnya hanya dibatasi dengan dinding, atau dapat dikatakan dindingnya menjadi satu dengan rumah lainnya. Sehingga jika beraktivitas dapat terdengar oleh tetangga sebelah rumah. Tetangga-tetangga Ibu Sutinah sangat ramah dan sering berkumpul di depan rumah Ibu Sutinah untuk berbincang-bincang. Akses jalan menuju rumah Ibu Sutinah terbuat dari aspal. Di sepanjang jalan menuju rumah keluarga Ibu Sutinah terdapat tumbuhan seperti pohon pisang dan bunga asoka, serta terdapat beberapa tempat pembuangan sampah. Tepat di depan rumah keluarga Ibu Sutinah, akses jalan masih terbuat dari tanah dan bebatuan yang berserakan, serta terdapat beberapa rumput liar yang tumbuh dan sampah yang berserakan. Jika hujan, di depan rumah terdapat banyak genangan air dan jalanan menjadi licin, sehingga orang yang melewatinya mudah terjatuh. Jalan dapat dilalui kendaraan beroda 4 dan beroda 2, tetapi tepat di depan rumah kontrakan Ibu Sutinah hanya dapat dilalui kendaraan beroda 2. Ketika malam hari, penerangan jalan hanya menggunakan satu buah lampu jalan yang terletak pada ujung jalan. Penerangan lainnya didapatkan dari rumah-rumah warga. Di depan rumah terdapat tembok yang terbuat dari semen yang digunakan sebagai pembatas antara wilayah permukiman dan hutan. Di depan rumah juga terdapat tempat jemuran pakaian yang digunakan secara bersama-sama dengan tetangga yang menyewa di kontrakan yang sama. Lingkungan tempat tinggal keluarga Ibu Sutinah cukup ramai karena terdapat beberapa rumah di sekitarnya. Di belakang rumah Ibu Sutinah merupakan lahan kosong milik orang lain yang ditumbuhi dengan tanaman liar. Sekitar 700 meter dari rumah Ibu Sutinah terdapat perumahan Dinas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di sebelah kanan rumah keluarga Ibu Sutinah terdapat 8 rumah. 2 rumah dengan kondisi rumah yang kayunya sudah keropos dan tidak beraturan, dan 6 rumah lainnya dengan kondisi tanah dan rumah yang luas, bangunan yang kokoh, dan pilar yang besar. 3 rumah tidak berpenghuni dan ditumbuhi tanaman liar, dan 3 rumah berpenghuni. Di sebelah kiri rumah keluarga Ibu Sutinah terdapat 4 rumah. 2 rumah dengan kondisi kayu yang sudah keropos dan 2 rumah dengan bangunan yang kokoh. Keempat rumah tersebut berpenghuni. 400 meter dari rumah Ibu Sutinah terdapat tempat pembuangan sampah yang juga merupakan tempat Ibu Sutinah bekerja.
Terdapat lebih dari 7 bangunan tinggi di sekitaran rumah Ibu Sutinah, seperti hotel, bank, dan ruko. Karena sekitar 2 kilometer dari rumah Ibu Sutinah merupakan kawasan pergudangan. 300 meter dari rumah Ibu Sutinah terdapat permukiman yang padat dengan jalanan yang sangat sempit, dengan luas kurang dari 1 meter dan hanya dapat dilalui oleh satu buah kendaraan roda 2. Terdapat lebih dari 10 rumah di sekitar lingkungan tempat tinggal Ibu Sutinah dengan kondisi dinding yang sudah usang dan lantai yang keropos dengan lingkungan yang penuh dengan sampah. Luas rumah keluarga Ibu Sutinah yaitu 5 kali 3 meter persegi dengan luas tanah 7 kali 3 meter persegi. Harga sewanya yaitu 300.000 per bulan. Beratap kanseng dengan kayu sebagai pondasinya atau penyangganya, serta tidak ditutupi oleh plafon pada bagian dalam rumah. Rumah keluarga Ibu Sutinah terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang tamu, ruang kamar tidur, dan ruang dapur. Kamar tidur terletak di antara ruang tamu dan dapur. Pada bagian teras dan halaman depan rumah digunakan untuk menjemur pakaian dengan tempat menjemur yang terbuat dari bambu, serta terdapat tumpukan sampah dari hasil pulungan Ibu Sutinah pada bagian bawah jemuran. Bagian teras juga digunakan untuk mencuci peralatan makan dan memasak. Terdapat 4 ember yang digunakan untuk menampung air hujan agar lebih hemat dalam biaya pemakaian air. Air tersebut digunakan untuk mencuci peralatan masak dan makan. Terdapat 1 buah lampu listrik dengan daya 8 watt pada bagian teras rumah. Dan ada sebuah bangku yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan baliho bekas. Pada bagian ruang tamu dengan luas 1,5 kali 3 meter persegi terdapat 2 kasur, yaitu 1 kasur busa dan 1 kasur Palembang yang digunakan untuk bersantai dan berkumpul bersama. Karena selain menjadi ruang tamu, ruangan tersebut juga digunakan sebagai ruang keluarga. Terdapat 5 pajangan foto, 1 buah jam dinding, 1 buah kipas angin yang ditempel di dinding, dan 1 buah TV yang diletakkan di atas meja kecil. Lantai pada ruang tamu terbuat dari kayu papan yang dialasi dengan karpet plastik yang memiliki corak yang berbeda-beda serta sudah robek pada beberapa bagian. Dinding pada ruang tamu terbuat dari semen. Sekat antara ruang tamu dan ruang kamar terbuat dari triplek dan terdapat gorden pada bagian samping sekat kamar. Dengan penerangan 1 buah lampu listrik yang memiliki daya 8 watt. Pada ruang dapur dengan luas 2 kali 3 meter persegi, terdapat 1 meja yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk menyimpan alat masak, alat makan, dan bahan makanan. Bagian atas meja terdapat rak gantung yang terbuat dari kayu papan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kebutuhan dapur. Terdapat 1 buah kompor yang dialasi oleh meja kecil yang diletakkan di lantai dengan gas yang terletak di sebelahnya. 1 buah galon, 1 buah magic jar yang diletakkan di atas kursi plastik, pisau yang ditancapkan pada dinding, alat makan yang digantung di dinding dan baju yang digantung pada ujung ruangan serta kasur busa pada ruang tamu yang terkadang disimpan di dapur dan diletakkan di bawah baju-baju yang digantung.
Lantai pada ruang dapur terbuat dari kayu papan yang dialasi dengan karpet plastik dengan beberapa bagian yang sudah robek. Dinding pada ruang dapur terbuat dari kayu papan dengan penerangan satu buah lampu listrik yang memiliki daya 8 watt. Keluarga Ibu Sutina menggunakan WC umum dengan luas 3 kali 2 meter persegi yang terletak pada belakang rumah, tepatnya pada bagian belakang dapur keluarga Ibu Sutina. WC tersebut digunakan secara bersama-sama dengan 2 rumah lainnya yang menyewa di kontrakan yang sama. WC ini juga digunakan untuk mencuci baju. Pada bagian dalam WC terdapat kloset jongkok yang sudah memiliki septic tank, ember dengan kapasitas 2 liter dan juga gayung. Untuk peralatan mandi dan juga mencuci diletakkan di rumah masing-masing. Setiap rumah memiliki 2 ember yang diletakkan pada bagian dalam WC. Dinding WC terbuat dari batako yang belum diplester dengan lantai yang terbuat dari semen. Ruangan ini menggunakan penerangan satu buah lampu yang memiliki daya sebesar 8 watt. Sumber air yang digunakan untuk mandi dan mencuci adalah air PDAM. Untuk air minum, keluarga Ibu Sutina membeli air galon di warung belakang rumah. Dalam hal penerangan, keluarga Ibu Sutina menggunakan lampu listrik dengan 1 meteran listrik yang digunakan oleh 5 rumah lainnya dengan daya yaitu sebesar 900 watt. Keluarga Ibu Sutina tidak memiliki kendaraan karena sehari-harinya mereka melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, serta mereka tidak memiliki lahan seperti kebun atau kolam untuk menambah penghasilan. Ibu Sutina yang berusia 60 tahun sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Ia tinggal bersama suaminya yang bernama Usman Ali yang berusia 65 tahun dan seorang anaknya yang bernama Azizah berusia 24 tahun. Ibu Sutina dan Bapak Usman memiliki 4 orang anak. Yang pertama bernama Ratnati Ningsih berusia 38 tahun, yang kedua Erwansyah berusia 33 tahun, yang ketiga Azizah berusia 24 tahun, dan yang keempat Muhammad Nur berusia 22 tahun. Ratnati Ningsih, Erwansyah, dan Muhammad Nur sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama Ibu Sutina dan suami. Tidak jarang anak-anaknya yang sudah menikah ini datang ke rumah untuk sekedar melihat kondisi kedua orang tuanya. Sedangkan anaknya yang bernama Aziza jarang pulang ke rumah dikarenakan ia menjadi seorang pelayan di salah satu warung kopi yang berada di daerah Sambas. Dan Bapak Usman sendiri sudah tidak lagi bekerja karena ia mengalami sakit stroke ringan dan juga linglung sejak tahun 2022. Sebelum sakit, ia bekerja sebagai tukang. Sehari-harinya, Ibu Sutina bekerja dari pukul 5 WIB hingga pukul 8 WIB di sekitaran Jalan Budi Karya sampai Jalan Palapa dengan berjalan kaki dan membawa kantong plastik hitam yang berukuran 90 x 120 cm. Ibu Sutina menyetorkan hasil pulungannya kepada pengepul sampah dan mendapatkan upah sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per harinya, atau Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulannya. Pengepul sampah akan datang ke rumah Ibu Sutina setiap 2 bulan sekali untuk mengambil hasil pulungan. Azizah bekerja dari pukul 17 WIB hingga 4 WIB. Ia tinggal di rumah pemilik warung kopi dan mendapatkan gaji sebesar Rp1 juta per bulannya. Ia memberikan sebagian dari upahnya ini kepada kedua orang tua dan sisanya dipergunakan Azizah untuk keperluan pribadinya. Azizah pulang ke rumah setiap 2 bulan sekali selama 2 hingga 3 hari. Dan ia pergi ke Sambas menggunakan travel dengan membayar Rp250.000 untuk sekali keberangkatan. Total pendapatan dari keluarga Ibu Sutina yaitu sebesar Rp1.300.000 per bulan.
Ibu Sutina tidak dapat bekerja terlalu lama karena ia mengalami penyakit saraf kejepit sehingga sering mengalami sakit pada bagian pinggang dan kaki yang membuatnya tidak dapat beraktivitas. Selain itu, Ibu Sutina juga harus melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci. Sehari-harinya, Ibu Sutina bekerja ditemani oleh Bapak Usman. Dengan tujuan dari Ibu Sutina yaitu agar Bapak Usman dapat menjalani terapi mandiri, yaitu dengan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Selain itu, penyakit linglung yang diderita Bapak Usman membuat Ibu Sutina tidak dapat meninggalkan Bapak Usman berada sendirian di rumah. Karena Bapak Usman pernah pergi dari rumah secara diam-diam dan tidak ingat jalan pulang, sehingga Bapak Usman tersesat. Bapak Usman belum pernah berobat selama mengalami stroke dan juga linglung. Keterbatasan biaya membuat Ibu Sutina dan juga keluarga memilih untuk merawat Bapak Usman secara mandiri. Selain menjalankan terapi mandiri dengan berjalan tanpa menggunakan alas kaki, Ibu Sutina juga memberikan minyak tanah pada bagian tubuh Bapak Usman yang terganggu akibat stroke. Dengan keyakinan dari Ibu Sutina, hal tersebut dapat menyembuhkan suaminya dari sakit stroke. Sehari-harinya, keluarga Ibu Sutina mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yaitu untuk makan. Keluarga Ibu Sutina makan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari dengan memakan nasi dan lauk, yang diantaranya yaitu sayur-sayuran dan tahu ataupun tempe. Keluarga Ibu Sutina memakan ikan dan ayam paling sering yaitu seminggu sekali. Setiap bulannya pengeluaran keluarga Ibu Sutina sebesar Rp800.000 hingga Rp1.000.000 yang dipergunakan untuk membayar kontrakan, listrik, air, kebutuhan dapur, pampers untuk suaminya yang sedang sakit, dan biaya tidak terduga lainnya, seperti sakit. Jika sakit, keluarga Ibu Sutina pergi ke puskesmas untuk berobat. Sebelumnya, keluarga Ibu Sutina menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai bantuan untuk membayar biaya berobat. Tetapi, dikarenakan tidak mampu untuk membayar biaya tagihan setiap bulannya, keluarga Ibu Sutina tidak lagi menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Keluarga Ibu Sutina sudah 4 kali berpindah tempat tinggal karena ingin mencari tempat tinggal yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sebelumnya, mereka pernah tinggal di tempat tinggal yang sama dengan saat ini selama beberapa tahun. Tempat pelelangan ikan atau TPI selama 8 bulan, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST selama 8 bulan, di daerah Pungkur selama 10 bulan, dan yang terakhir di tempat tinggal yang sekarang di Jalan Budi Karya selama 5 bulan. Keluarga Ibu Sutina belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi setiap 1 tahun sekali, tepatnya saat tradisi sembahyang kubur, Ibu Sutina dan warga sekitar yang kurang mampu mendapatkan kupon senilai Rp200.000 dari gereja yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan kebutuhan pokok, seperti beras dan gula pasir yang sudah disediakan di gereja tersebut. Berdasarkan hasil perbincangan kami dengan Ketua RT 4 RW 23 mengenai kondisi keluarga Ibu Sutina, bahwa Ketua RT sudah mengetahui mengenai kondisi keluarga Ibu Sutina yang kurang mampu. Pada Desember 2022 ada pendataan dari pemerintah provinsi untuk masyarakat yang kurang mampu, yang didata melalui Ketua RT. Nama Bapak Usman selaku kepala keluarga sudah dicatat. Namun saat dikeluarkannya surat keputusan atau SK mengenai masyarakat yang mendapatkan bantuan, nama Bapak Usman tidak ada di dalam SK tersebut. Mengenai permasalahan tersebut, Ketua RT juga tidak mengetahui mengapa nama Bapak Usman tidak masuk di dalam masyarakat yang menerima bantuan.